Salam, selamat pagi untuk kita semua. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Siregar, Uluan Kuria HKMP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menguatkan hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam kitab 1 Korin pasal yang pertama, ayat 28 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, saya mau berbagi kisah tentang seorang bapak gereja untuk mengawali renungan ini, yaitu kisah Santo Agustinus. Agustinus yang lahir pada tahun 354 di daerah Aljazair dan menjadi anak yang sangat brutal hingga umur 30-an. Ibunya bernama Monica yang adalah seorang Katolik yang tekun. Tetapi pengaruh ayahnya yang bernama Patricius yang adalah kafir lebih mendominasi kehidupan Agustinus hingga masa remajanya yang sangat mengkhawatirkan ibunya Monica. Pengaruh hedonisme yang berpusat pada kebahagiaan manusia yang didapat dari kesenangan dan kenikmatan dunia menjadi segala-galanya bagi Agustinus. Dia belajar ilmu retorika, dan ilmu retorika yang dia kagumi, dia anggap sebagai pendidikan tertinggi yang menaklukkan semua ilmu yang ada, bahkan retorika itu lebih indah daripada ayat-ayat Alkitab. Walau pada akhirnya kehidupan hatinya diliputi kehampaan dan kegelisahan. Di tengah-tengah kegersangan itu dan kegelisahan itu, dia berjumpa dengan seorang pengemis miskin yang tengah mabuk, tetapi di tengah kemiskinan dan kemabukannya, orang pengemis itu penuh sukacita dan seperti tidak ada kegelisahan dan kehampaan dalam hidupnya. Sehingga ketika tiba di rumah, Agustinus bertanya kepada ibunya Monica, mengapa orang miskin itu tidak ada kegelisahan dan kehampaan dalam hidupnya? Dan Monica pun tidak menjawab langsung pertanyaan itu, tetapi Monica menawarkan Agustinus untuk membaca Alkitab. Salah satu ayat yang pernah direnungkan adalah ayat ini. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengan nas ini, Agustinus sepertinya tiba-tiba sadar dan memahami bahwa Yesus yang dianggap hina oleh dunia justru dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti menurut dunia. Sehingga apa yang dianggap berarti oleh dunia tidak ada apa-apanya dengan Yesus yang adalah juru selamat. Retorika yang kubanggakan adalah hikmat manusia saja. Demikian dalam pikiran Agustinus. Sedangkan hikmat Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Akhirnya saudaraku, Agustinus menemukan jalan kebenaran dan menjadi seorang biarawan yang luar biasa
yang mengantarnya menjadi di hari kemudian menjadi seorang bapak gereja yang terkenal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan di pagi hari ini, kita sering menyingkirkan barang kecil yang tidak berarti. Tetapi suatu saat kita akan mencarinya. Karena kita menganggap barang itu berarti sekarang. Tetapi karena kita sudah membuangnya begitu saja, maka barang itu telah tiada dan kita hanya menyesalinya. Di Korintus, yang sedang terjadi perpecahan, karena masing-masing orang merasa dirinya lebih utama dari yang lain. Mereka membicarakan dan mendiskusikan kehebatan hikmat manusia. Karena banyak yang dilatar belakangi oleh ilmu yang mereka miliki, serta dukungan keadaan ekonomi dari beberapa orang dan kelompok, sehingga Paulus menasihatkan agar jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tuhan lebih memakai orang-orang yang kecil, yang dianggap tidak berpengaruh, tetapi penuh dengan kerendahan hati, daripada mereka yang sombong, yang nantinya akan dianggap tidak ada oleh karena kesombongan mereka sendiri. Mengapa kita tidak boleh memegahkan diri di hadapan Allah? Karena kita adalah makhluk ciptaannya. Tidak pernah ada yang lebih besar dari hasil tuangan daripada tuangannya. Begitulah kita sebagai makhluk Tuhan yang tidak pernah lebih besar dari Tuhan. Untuk itu, tidak perlu memegahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyapa kami bahwa kami adalah orang kecil di hadapan. Kami dituntut untuk menyingkirkan kesombongan-kesombongan. Engkau adalah juru selamat. Di dalam diri Yesus yang sering ditiadakan oleh pikiran-pikiran yang lain. Tapi bagi kami yang percaya, Yesus adalah juru selamat yang memberikan kebahagiaan penuh dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami semakin percaya, biarpun Yahudi mungkin meniadakan Yesus, tapi kami menyembah Dia sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang melakukan aktivitasnya hari ini. Mereka berangkat dari rumah penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Kiranya pulang juga nanti sore dengan penuh keselamatan dan kedamaian. Berkati Tuhan jemaat yang beraktivitas di rumah. Dan berkati juga yang sedang kurang baik kesehatannya. Semua jemaat-Mu, khususnya yang ada di Resort Kramat Jati ini, Tuhan berkati supaya mereka sembuh kembali seperti sedia kala. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas seluruh jemaat-Mu menjalani aktivitas pekerjaannya untuk satu hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruhnya, berkati juga anak-anak kami, dan berkati negara kami, supaya penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Berkati juga gereja-Mu yang dipimpin oleh Opui Eporus Sakabibi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, yang sempurna hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman ini, mari kita syukuri dan aminkan, agar firman itu menyala terus untuk satu hari ini. Shalom.